Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Agung Guritno, Guru SMA Negeri 1 Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini kita masih membahas matematika peminatan dengan sub pelajarannya adalah aljabar dengan KD fungsi eksponen dan logaritma. Selamat mengikuti. Bentuk-bentuk persamaan eksponen antara lain: 1. Bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Yang kedua, bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Bentuk yang ketiga adalah A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Bentuk yang keempat adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Bentuk yang kelima adalah A dikalikan A pangkat Fx dikuadratkan ditambah B dikalikan A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Untuk bentuk pertama sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sedangkan bentuk kedua dan ketiga sudah kita bahas juga pada video yang telah lalu dengan link YouTube-nya seperti ini. Sehingga pada kesempatan ini kita akan bahas bentuk yang keempat, yaitu bentuk Hx di pangkat Fx sama dengan Hx di pangkat Gx. Kita perhatikan di sana bilangan pokoknya adalah Hx sama, sedangkan bilangan pangkatnya atau eksponennya tidak sama, di mana Hx, Fx, dan Gx merupakan suatu fungsi tidak sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas bentuk yang keempat, yaitu Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sebagai berikut. Jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka kemungkinannya adalah yang pertama, Fx sama dengan Gx. Yang kedua, Hx sama dengan 1. Yang ketiga, Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx keduanya harus positif. Berarti membutuhkan pembuktian. Yang keempat, Hx sama dengan negatif 1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya bilangan ganjil atau Fx dan Gx keduanya bilangan genap. Artinya juga membutuhkan pembuktian apakah Fx dan Gx keduanya ganjil atau Fx dan Gx keduanya genap. Kita bahas contohnya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 pangkat 2x min 1 sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 pangkat x plus 5. Kita perhatikan, di sana bilangan pokoknya merupakan fungsi yang sama, sedangkan pangkat atau eksponennya merupakan fungsi yang berbeda. Dari bentuk x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 pangkat 2x min 1 sama dengan x kuadrat dikurangi 3x plus 1 pangkat x plus 5 merupakan persamaan eksponen yang berbentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Dengan demikian bisa kita misalkan Hx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Ini adalah Hx-nya. Sedangkan Fx sama dengan 2x dikurangi 1. Ini Fx-nya.
Dan Gx-nya sama dengan X plus 5. Ini Gx-nya. Langkah pertama, kita samakan bilangan eksponennya atau bilangan pangkatnya. Dengan logika, jika bilangan pokoknya sama dan bilangan pangkatnya sama, maka hasilnya adalah sama. Maka Fx sama dengan Gx. Diperoleh Fx-nya sama dengan 2x min 1, sedangkan Gx-nya sama dengan X plus 5. Kemudian kita uraikan menjadi 2x dikurangi x sama dengan 5 ditambah 1. Pindah ruas. Sehingga diperoleh x sama dengan 6. X sama dengan ini sudah langsung masuk menjadi anggota himpunan penyelesaian. Tidak perlu adanya pembuktian. Yang kedua, Hx sama dengan 1. Artinya, bilangan pokok sama dengan 1. Dengan bilangan pokok sama dengan 1, pangkatnya berapapun akan menghasilkan 1. Sehingga ruas kiri sama dengan 1, ruas kanan juga sama dengan 1. Diperoleh, Hx-nya adalah x kuadrat min 3x plus 1. Sama dengan 1. Kemudian satunya kita hilangkan atau saling menghapus. Diperoleh x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, diperoleh x dikalikan x min 3 sama dengan 0. Menjadi x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Dan x sama dengan 0 atau x sama dengan 3 ini langsung menjadi anggota himpunan penyelesaian tanpa harus pembuktian. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita membahas langkah yang ketiga dan keempat, agar konten video pembelajaran ini semakin berkembang, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah jika masih berwarna merah hingga berubah menjadi warna abu-abu. Kemudian silahkan Anda tekan tombol like and share. Jika Anda perlu, silahkan Anda berkomen pada kolom komentarnya. Silahkan Anda tekan subscribe, saya tunggu. Oke, terima kasih Anda sudah menekan tombol subscribe. Bagi Anda yang sudah menekan tombol subscribe, saya doakan ilmu Anda bermanfaat dan barokah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas langkah yang ketiga, yaitu untuk Hx-nya sama dengan 0, atau bilangan pokoknya sama dengan 0. Dengan syarat, dan harus dibuktikan, untuk Fx dan Gx-nya keduanya positif. Jika salah satunya ketemu dengan negatif, maka bukan merupakan penyelesaian. Hx-nya atau bilangan pokoknya adalah x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai x, kita bisa menggunakan cara pemfaktoran. Dengan syarat, nilai diskriminannya merupakan bilangan akar sempurna. Namun, jika tidak, kita bisa menggunakan rumus ABC, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Oke, kita aplikasikan. X12 sama dengan min negatif 3, karena B-nya adalah negatif 3. Kemudian plus minus akar negatif 3 dikuadratkan dikurangi 4AC. A-nya adalah 1 dan C-nya 1. Kemudian dibagi 2A, A-nya 1. Diperoleh
X12 sama dengan 3 plus minus akar 5, akar 9 dikurangi 4 dibagi 2. Diperoleh X12 sama dengan 3 plus minus akar 5 dibagi 2. Maka X1-nya kita pilih yang negatif, yaitu 3 min akar 5 dibagi 2. Atau X2 sama dengan kita ambil yang positif, yaitu 3 ditambah akar 5 dibagi 2. Dari nilai X yang kita peroleh ini tidak otomatis menjadi anggota himpunan penyelesaian, tetapi harus dibuktikan kepada Fx dan Gx, dan keduanya harus bernilai positif. Oke, untuk X yang pertama, yaitu 3 min akar 5 dibagi 2. Kita masukkan ke Fx-nya, sama dengan 2x min 1. Diperoleh 2x, yaitu 2 dikalikan x min 5, x min akar 5 dibagi 2. Ini kita kalikan 2, kita hapus atau kita coret, kemudian dikurangi 1. Diperoleh f dari x min akar 5 dibagi 2 sama dengan 3 min akar 5 min 1. Kemudian 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kita perlu tahu bahwa akar 5 nilainya adalah 2, sekian. Sehingga 2 dikurangi 2, sekian merupakan bilangan negatif atau kurang dari 0. Sehingga X1 sama dengan 3 dikurangi akar 5 dibagi 2 bukan merupakan anggota himpunan penyelesaian. Kemudian walaupun sudah ketemu ini, kita tidak perlu membuktikan untuk Gx-nya, karena sudah cukup bahwa nilainya sudah negatif. Kemudian untuk X sama dengan 3 ditambah akar 5 dibagi 2 atau X2-nya. Kita buktikan, untuk X2 sama dengan 3 ditambah akar 5 dibagi 2. Kita masukkan ke Fx sama dengan 2x min 1. Diperoleh F dari 3 plus akar 5 per 2 sama dengan 2x. 2 dikalikan x-nya adalah x ditambah 5 dibagi 2. 2 dengan 2 kita coret karena pembagian. Kemudian dikurangi 1. Diperoleh 3 ditambah akar 5 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka F dari 3 ditambah akar 5 dibagi 2 sama dengan 2 ditambah akar 5 merupakan bilangan positif. Kenapa? Bilangan positif ditambah bilangan positif, jelas hasilnya adalah positif. Apakah sudah cukup membuktikan bahwa ini merupakan anggota dari himpunan penyelesaian? Belum, karena kita belum memasukkan ke Gx-nya untuk X2-nya. Oke. X2 sama dengan 3 ditambah akar 5 dibagi 2. Kita substitusikan ke Gx-nya, yaitu X plus 5. Diperoleh G 3 ditambah akar 5 per 2 sama dengan X. X-nya adalah 3 ditambah akar 5 per 2 ditambah 5. Ingat, ini adalah bilangan positif dan ini adalah bilangan positif. Sehingga menjadi bilangan positif ditambah dengan bilangan positif merupakan bilangan positif. Dengan demikian, X2 sama dengan 3 ditambah akar 5 dibagi 2 merupakan anggota himpunan penyelesaian. Sedangkan X1-nya tidak. Kenapa? Karena untuk Fx-nya ketemu dengan bilangan negatif. Sedangkan untuk X2-nya, untuk Fx-nya ketemu bilangan positif, dan Gx-nya ketemu bilangan positif juga. Oke, paham ya? Sekarang kita bahas langkah yang keempat, yaitu untuk bilangan pokoknya sama dengan negatif 1, atau Hx sama dengan negatif 1. Dengan syarat dan harus dibuktikan untuk Fx dan Gx-nya keduanya bilangan ganjil
atau fx dan gx keduanya bilangan genap. Artinya, kalau fx ganjil dan gx ganjil genap, berarti x tersebut bukan merupakan anggota himpunan penyelesaian. Kita bahas. Untuk H-nya sama dengan negatif 1. Maka x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 sama dengan negatif 1. Negatif 1-nya kita pindah ruas menjadi x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Kita kerjakan dengan pemfaktoran, karena ketemu dengan nilai diskriminannya bilangan akar yang sempurna. Diperoleh x dikurangi 2 dikalikan x dikurangi 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan 1. X sama dengan 2 dan X sama dengan 1 yang kita peroleh ini tidak otomatis menjadi anggota himpunan penyelesaian, karena harus dibuktikan untuk fx dan gx-nya. Keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Kita masukkan untuk fx sama dengan 2x min 1. Kita masukkan. Untuk F2 kita masukkan, diperoleh 2x. 2 kali 2 dikurangi 1. Maka F2 sama dengan 4 dikurangi 1, diperoleh F2-nya sama dengan 3. Dan 3 merupakan bilangan ganjil. Berarti untuk X sama dengan 2, untuk F-nya bilangan ganjil. Karena di sana ada syarat keduanya harus ganjil, artinya gx-nya juga harus ganjil. Kita masukkan untuk gx-nya. Gx sama dengan x ditambah 5. X-nya adalah 2. Maka G2 sama dengan 2 ditambah 5. Diperoleh G2 sama dengan 7. Maka 7 merupakan bilangan ganjil. Sehingga dapat dikatakan, karena F2 dan G2 keduanya menghasilkan bilangan ganjil, maka F2 merupakan penyelesaian. Berarti X sama dengan 2 merupakan anggota himpunan penyelesaian. Kemudian untuk X sama dengan 1, kita buktikan. Untuk yang pertama adalah fx-nya. Fx sama dengan 2x dikurangi 1. Kita masukkan. Untuk x-nya sama dengan 1. Diperoleh F1 sama dengan 2x. 2 kali 1. X-nya 1. Dikurangi 1. Maka menjadi 2 kali 1 sama dengan 2. Dikurangi 1 sama dengan 1. Menjadi F1 sama dengan 1. Dan 1 merupakan bilangan ganjil. Kemudian kita buktikan untuk Gx-nya. Kita masukkan. Gx sama dengan X plus 5. Maka G1 sama dengan 1 plus 5. Diperoleh G1 sama dengan 6. Merupakan bilangan genap. Karena F1 merupakan bilangan ganjil dan Gx merupakan bilangan genap, apakah 1 merupakan bilangan atau anggota himpunan penyelesaian? Mestinya adalah tidak. Karena F2 menghasilkan bilangan ganjil dan G2 menghasilkan bilangan genap, maka X1 bukan merupakan penyelesaian. Kita coret. Paham ya? Kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 pangkat 2X min 1 sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 pangkat X plus 5 adalah 0, 2, 3, 6, dan 3 ditambah akar 5 dibagi 2. Tadi yang nilainya merupakan anggota himpunan penyelesaian. Paham ya? Untuk bentuk 4 ini memang agak rumit. Maka Anda bisa mengulang materi dari depan. Oke,
Kita lanjutkan. Setelah kalian mempelajari materi-materi di atas dan kalian memahaminya, maka untuk mempertegas pemahaman Anda, kalian saya kasih tugas, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan eksponen berikut ini. 1. 5x dikurangi 2 dipangkat 2x ditambah 1 sama dengan 5x dikurangi 2 dipangkat x min 5. Soal yang kedua, x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 dipangkat x kuadrat dikurangi 3 sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 4 dipangkat 2x plus 5. Soal yang ketiga, 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 dipangkat 4x min 2 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 dipangkat x plus 1. Tugas ini kalian Anda kerjakan di buku, kemudian kalian potret, dikirim ke Google Classroom dengan kode yang sudah saya bagi di WA kalian atau di grup WA kalian. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.